Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Frankesi mendapatkan kesempatan penalti 2 kali pada laga AC Milan versus Fiorentina di Stadion San Siro Minggu 29 November 2020. Namun, dari 2 kesempatan itu, hanya satu yang berhasil menjebol gawang Fiorentina, yakni pada menit ke-27. Gelandang asal Pantai Gading itu menembak bola ke arah kiri, sedangkan kiper Fiorentina Bartolomej Dragowski bergerak ke arah sebaliknya. Adapun penalti Kessie yang gagal terjadi 5 menit sebelum babak pertama berakhir, atau tepatnya pada menit ke-40. Sepakan pemain 23 tahun itu terbaca Dragowski yang bergerak ke sisi kanan, sesuai dengan arah bola kiriman Kessie. Meskipun satu penalti gagal, Kessie bakal tetap menjadi eksekutor pada kesempatan berikutnya. Penalti pertama saya masuk, tetapi yang kedua tidak. Saya akan tetap menjadi algojo pada kesempatan berikutnya. Gol Kessie membuat AC Milan menutup laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. 1 gol AC Milan sebelumnya dicetak oleh Kapten Alessio Romagnoli pada menit ke-17. Kemenangan ini memantapkan posisi AC Milan di puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 23 poin dari 9 laga. AC Milan kini unggul 5 angka atas rival sekota mereka Inter Milan yang membutuhkan di peringkat kedua. Sementara itu, Fiorentina masih tetap di peringkat ke-16 dengan catatan 8 poin. Selanjutnya, AC Milan akan menjamu Celtic pada matchday 5 Liga Eropa Jumat 4 Desember 2020. Mereka akan kembali ke Liga Italia pada Senin 7 Desember 2020 untuk menantang tuan rumah Sampdoria. Daniel Bonera melanjutkan tren positif di AC Milan. Sebagai pengganti sementara Stefano Pioli, ia sukses membawa tim menang dengan skor 2-0 atas Fiorentina di Stadion San Siro Minggu 29 November 2020. 2 gol kemenangan AC Milan dicetak pada babak pertama melalui Alessio Romagnoli dan Frankesi. Kendati tetap menguasai jalannya laga di babak kedua, mereka gagal menambah pundi-pundi gol. Usai pertandingan, ada pemandangan menarik yang terjadi. Pelatih Milan Stefano Pioli menghubungi para pemain lewat video call. Bagi Daniel Bonera, ini menunjukkan bahwa skuad dalam keadaan sangat harmonis. Dia juga mengatakan para pemain sudah sangat merindukan sang juru taktik. Skuad ini sangat menyenangkan. Kami melakukan video call di ruang ganti. Pelatih bersama kami sepanjang waktu. Dia selalu mengikuti perkembangan semua jenis latihan yang kami lakukan. Saya benar-benar menikmati pengalaman ini. Yang paling penting adalah para pemain sudah sangat ingin melihat Pioli kembali ke pinggir lapangan. Kami tumbuh karena kami menikmati pekerjaan ini, menikmati tantangan yang ada, dan menghabiskan waktu bersama. Ia menambahkan, seperti diketahui, Stefano Pioli masih absen memimpin Rossoneri karena masih positif COVID-19. Walau begitu, AC Milan seolah tidak terpengaruh oleh absennya sang nahkoda. Bersama Daniel Bonera, mereka sukses memenangkan 2 pertandingan Serie A. Sedangkan di Liga Eropa, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Lille. Kemenangan AC Milan atas Fiorentina pada pekan ke-9 Liga Italia sedikit diwarnai kegaduhan. Striker andalan AC Milan, Zlatan Ibrahimovic menunjukkan gestur tak senang atas selebrasi gol kontroversial yang dilakukan oleh kapten tim Alessio Romagnoli. Berlangsung di Stadion San Siro, AC Milan mampu membuka Fiorentina lewat skor 2-0. 2 gol kemenangan Rossoneri berhasil disumbangkan oleh penalti Frankesi dan sundulan sang kapten Alessio Romagnoli. Namun, terdapat peristiwa yang patut disoroti atas gol yang diciptakan oleh Alessio Romagnoli. Pasca dirinya mencetak gol pembuka ke jala Fiorentina, ia membuka selebrasi gol yang tergolong kontroversial. Kapten tim AC Milan itu langsung berlari ke arah kamera pasca mencetak gol dengan membuat gestur melalui tangannya untuk tidak banyak bicara.
Gestur tersebut kemungkinan besar ditujukan kepada hatersnya yang banyak memberikan kritikan tajam kepadanya. Namun, kegaduhan seketika berlangsung pasca selebrasi tersebut. Zlatan Ibrahimovic yang berada di bench pemain untuk melihat pertandingan tidak senang atas apa yang dilakukan oleh rekan satu timnya itu. Dilansir dari laman Sempro Milan, Zlatan Ibrahimovic kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Romagnoli. Ia bahkan menunjukkan gestur mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Romagnoli lewat selebrasi golnya tersebut. Tak hanya Ibrahimovic, Bonera pun memberikan komentar mengenai selebrasi golnya. Saya melewatkan selebrasinya, tetapi saya menikmati golnya. Saya berusaha memberikan arahan untuk kembali ke lini belakang langsung. Kami senang dengan hasil ini dan juga performa ini serta semangat ini, sebagaimana yang terjadi sekarang, tegasnya. Terlepas dari hal tersebut, AC Milan kini berhasil mengokohkan posisinya sebagai pemuncak klasemen Liga Italia sementara alias Capolista. Rossoneri mampu membukukan 23 angka dari 9 laga yang telah dimainkan. Winger AC Milan Alexis Saelemaekers menegaskan bahwa ia telah mendapatkan kepercayaan diri dari klub dan pelatih serta hanya melakukan apa yang diminta oleh Stefano Pioli. Beberapa pihak sempat heran saat Rossoneri meminjam Saelemaekers dari Anderlecht. Namun, ia kini menjadi starter tak tergantikan di starting club setelah membentuk ikatan luar biasa dengan pemain lain di sayap kanan timnya. Pemain internasional Belgia tersebut kembali mempertontonkan performa menarik dalam kemenangan 2-0 Milan versus Fiorentina. Ia dan David Calabria menjadi pemain yang sangat mencolok selama laga tersebut. Mereka membuat raksasa Serie A unggul 5 poin di puncak klasemen sementara. Saelemaekers lantas diwawancari oleh Sky Italia selepas kemenangan tersebut, dan ia pun membeberkan rahasia di balik kepercayaan dirinya termasuk peran serta Pioli. Ini adalah momen yang indah bagi pelatih, ini merupakan periode sulit. Kami bermain dan menang juga untuk beliau. Kami semua bahagia, tutur sang winger. Klub dan pelatih memberi saya kepercayaan diri. Saya hanya melakukan pekerjaan yang diminta pelatih dari saya selama latihan. Saya senang dengan yang bisa saya lakukan di lapangan. Syarat berbakat tersebut berhasil memenangkan penalti pada babak pertama ketika ia dijatuhkan oleh German Pazzella. Dan juga ada insiden lain pada babak kedua yang seharusnya bisa memberi Rossoneri keunggulan 3-0. Bagi saya, itu juga penalti, tetapi mereka tidak melihat VAR-nya. Kami bekerja keras, kami senang dengan yang bisa kami lakukan, imbuhnya. Skenario licik yang dibikin oleh Wanda Nara bisa membuat Mauro Icardi cabut dari PSG dan merapat ke AC Milan di bursa transfer mendatang. Wanda diketahui mendorong Icardi yang merupakan suaminya tersebut untuk mau cabut dari PSG dan merapat ke AC Milan di periode transfer besok. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan, jika skenario licik tersebut terjadi karena menurut Wanda, Icardi tak mendapatkan menit bermain yang cukup di PSG. Mauro Icardi akan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari Thomas Tuchel dan tidak mendapatkan tempat reguler di PSG. Meskipun PSG harus mengeluarkan dana senilai 50 juta euro saat mempermanenkannya dari Inter Milan. Wanda lantas mendorong Icardi agar segera cabut dari PSG dan kembali ke kota Milan untuk membela AC Milan, rival abadi ex-klubnya dulu. Saat ini, Mauro Icardi dikabarkan sedang menjalani masa penyembuhan akibat cedera ligamen yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Kedatangannya ke AC Milan akan menjadi satu anugerah tersendiri. Pasalnya, selain telah hafal permainan yang ada di Serie A Italia, dirinya bisa menjadi pelapis yang sepadan untuk Zlatan Ibrahimovic. Seperti diketahui, AC Milan harus kehilangan Ibrahimovic selama beberapa waktu akibat cedera yang ia alami dalam laga lanjutan Serie A Italia Giornata ke-8 kontra Napoli kemarin. Direktur Teknik Paolo Maldini baru-baru ini membeberkan rencana jangka panjang AC Milan yang berkaitan dengan kekuatan tempur klubnya. Berdasarkan laporan dari Sempro Milan, Maldini menyebut jika rencana jangka panjang AC Milan adalah ingin membangun sebuah skuad berisikan gabungan anak muda yang bakal dimentori pemain berpengalaman.
Jadi mudahnya, saat ini AC Milan sudah dipenuhi anak muda potensial seperti Sandro Tonali hingga Rafael Leao. Namun juga punya dua pemain berpengalaman dengan usia di atas 30 tahun seperti Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Harapannya, Ibrahimovic dan Simon Kjaer bisa membimbing para anak muda di skuad utama AC Milan saat ini, sehingga anak muda bisa berkembang karena mendapat bimbingan dari seniornya. Cara ini yang ingin diseriusi oleh AC Milan dengan mengumpulkan banyak anak muda yang dicampur dengan beberapa pemain tua berpengalaman. Maldini membeberkan rencana ini pada saat dirinya ditanya mengenai kemungkinan rekrut Florian Thauvin. Menurut kami, solusi jangka panjang untuk membangun klub adalah mencampurkan pemain berpengalaman dengan pemain muda, kata Paolo Maldini. Thauvin sendiri adalah salah satu pemain berpengalaman yang coba hendak didatangkan AC Milan. Pada akhirnya, AC Milan percaya kombinasi sedikit tua dan banyak anak muda dapat membawa klub ke puncak kejayaan.